Selamat sore, saya Bahtiar. Kita membahas sore ini adalah bagaimana kita menjawab tantangan hidup di atas endapan Danau Bandung Purba. Semoga kita bisa menyimak cerita ini ya. Kalau kita berada di ketinggian, di lereng-lereng gunung, di lereng-lereng cekungan Bandung, akan jelas melihat ke bawah itu datar. Ya. Datar, rata yang dikelilingi gunung-gunung. Nanti kita jawab mengapa terjadi datar. Ini yang datar, paling depan ada Citarum, datar lalu ke lereng gunung dan di ujung utara ada Gunung Tangkuban Parahu. Di titik itulah salah satu pusat gunung yang akan kita ceritakan yang mengubah lanskap Bandung sekarang. Dari Tangkuban Parahu kalau ditarik garis ke Gunung Malabar di selatan, penampangnya itu akan cekung. Cekung seperti mangkok raksasa. Nah, semua air yang tercurah di cekungan itu akan berkumpul ke tengah mangkok, lalu mengalir di Citarum. Tapi sekarang yang cekung itu, yang datar mangkok itu sudah penuh dengan bangunan. Sejak 1800-an sudah terbangun. Lalu kita adalah harus menjawab karena di bawahnya tanahnya masih berupa lumpur. Masih berupa batuan yang lunak dan jenuh air. Bila terjadi goyangan gempa, itu yang menjadi masalah. Inilah yang kita mulai dari gunung di utara Bandung. Ada 3 generasi gunung yang akan kita bahas yang menyebabkan lanskap Bandung menjadi berubah secara seketika. Kalau kita berdiri di puncak Gunung Burangrang, akan jelas melihat Situ Lembang. Yang dikelilingi oleh rangkaian gunung di utara, di atas Situ Lembang itu ada dinding, itulah dinding kaldera Gunung Sunda. Kalau dari kejauhan, dari angkasa, inilah dinding kaldera Gunung Sunda, di sebelah kirinya ada Gunung Burangrang, di sebelah kanan Gunung Tangkuban Parahu, dan di lerengnya sudah sangat berubah keadaannya dari hutan menjadi tanaman sayur. Kalau kita di ketinggian, dari angkasa, jejak 3 gunung itu akan jelas terlihat. Satu, yang pertama, generasi pertama dari gunung di utara Bandung itu adalah yang berwarna biru, lingkaran biru, yaitu Gunung Jayagiri. Yang kedua, yang warna kuning, Gunung Sunda, lahir dari kaldera Gunung Jayagiri. Dan generasi ketiga adalah Gunung Tangkuban Parahu. Jadi inilah kompleks gunung di utara cekungan Bandung. Dan satu gunung yang sangat mengubah lanskap kota Bandung, cekungan Bandung adalah Gunung Sunda yang berwarna kuning. Inilah 3 generasi dengan periode-periode letusannya. Satu, Gunung Jayagiri, yang pertama, letusan-letusannya sekitar 560.000 tahun yang lalu sampai 500.000 tahun yang lalu. Tipe letusannya plinian, gasnya sangat tinggi sehingga bisa menghamburkan seluruh isi gunung tersebut. Lalu puncak gunung tidak mampu menahan beban, dia ambruk. Ambruk membentuk kaldera. Kaldera itu adalah kawah yang diameternya lebih dari 2 km. Dari kaldera Gunung Jayagiri itu lahir Gunung Sunda. Tumbuh gunung baru, Gunung Sunda. Jadi anak Gunung Jayagiri adalah Gunung Sunda. Nah, kalau direkonstruksi, Gunung Sunda itu sudah meletus 105.000 tahun yang lalu. Para ilmuwan hanya mampu merekonstruksi. Tingginya 3.500 sampai 4.000 meter di atas permukaan laut. Jadi kalau di media sosial ada yang mengatakan bisa melihat Gunung Sunda dari pantai Coromandel Afrika, gak usah percaya. Sebab 105.000 tahun yang lalu sudah runtuh. Tinggal 1.830 meter di atas permukaan laut. Dari Subang pun gak kelihatan karena terhalang oleh dinding kaldera Gunung Sunda. Semua material yang diterbangkan ke angkasa yang paling halus, ketinggiannya mencapai 22 km ke atas,
masuk lapisan stratosfer. Kalau terjadinya tahun ini, kita nggak akan ada di lokasi ini. Semua sudah musnah karena cuaca menjadi dingin, gitu ya. Gelap gulita seperti terjadi ketika Tambora meletus, bagaimana gelapnya di Eropa. Tersebar di area sejauh 200 km dengan volume yang terbang itu 66 km kubik. Material Gunung Sunda dapat dilihat di utara Bandung, itu lebih dari 40 meter ketebalannya, sehingga dapat hanya sekilas, hanya sekaligus mengguruk sungai Citarum terbendung. Prosesnya gunung aliran Citarum itu dari yang sekarang populer Gunung Wayang, Cisanti, dalam naskah Bujangga Manik itu dari Gunung Sembung. Dari Gunung Sembung mengalir ke arah Majalaya, lalu ke barat sampai ke daerah Nanjung, lalu berbelok ke utara ke arah Cimahi, Padalarang, langsung masuk ke sungai yang sekarang namanya Cimeta. Itulah aliran lama. Lalu Gunung Sunda meletus 105.000 tahun yang lalu, membendung dari B ke C. B ke C terbendung, maka terjadilah genangan yang sangat luas dari Raja Mandala di barat sampai Cicalengka di timur. Nah, di mana yang paling dekat dengan kita? Kalau nanti pulang dari sini, Jalan Dago, coba dibayangkan main mapnya di Jalan Dago, perempatan di selatan dengan Jalan Rio, ke bawahnya Merdeka. Nah, titik tengah perempatan itu adalah 725 meter DPL. Jadi itulah pantai terdepan Danau Bandung Purba. Jadi bukan di Dago, di sana. Nah, dari sana ke selatan itu adalah Danau Bandung Purba. Luasnya 750,27 km persegi. Luas sekali. Masyarakat Sunda sudah punya kemampuan untuk merekonstruksi peristiwa alam dengan geomitologi, Sangkuriang dan Dayang Sumbi. Itu adalah rekonstruksi karena kejadiannya sangat lama, jadi tidak mungkin dia bisa melihat. Kejadiannya 105.000 tahun yang lalu, Tangkuban Parahu mulai 90.000 tahun yang lalu, jadi sudah sangat jauh. Jadi inilah kisah yang menceritakan bagaimana bumi terbentuk versi geomitologi. Di sini ada Dayang Sumbi, jadi harus hati-hati kepada cowok-cowok yang jomblo. Kalau mendekati cewek agak susah, biasanya ceweknya mencari alasan yang susah. Beli cireng ke Garut gitu ya. Ini juga sama, bikin perahu, bikin danau gitu ya. Jadi dan sudah tercatat dalam kisah Bujangga Manik, rahib pengelana dari kerajaan Sunda yang mengelilingi Pulau Jawa seorang diri jalan kaki waktu itu. Dia mengatakan, ku berjalan ke arah barat sampai Bukit Patenggeng, situs purba Sangkuriang ketika akan membendung Citarum gagal karena kesiangan. Jadi pada tahun 1500-an sudah ada tuh mitologi itu. Dan kronologis urutan secara kebumian sangat tepat. Cuma beda ceritanya aja. Inilah tempat bobol Danau Bandung Purba di Curug Jompong untuk Danau Bandung Purba Timur. Jadi kalau yang mengenal Nanjung, ada 2 terowongan sekarang, nah di hilirnya sedikit ada Curug Jompong, itulah tempat bobolnya Danau Bandung Purba Timur 16.000 tahun yang lalu. Jadi ketika ada manusia Gua Pawon yang umurnya 12.000 tahun yang lalu, Danau Bandung Purba sudah mengering. Gitu ya, dia kalau berjalan mencari batu obsidian ke Nagreg, itu lewat pinggirannya. Inilah tempat bobolnya Danau Bandung Purba Barat di Cukang Rahong. Cukang Rahong sekarang sudah kering karena Citarum dibendung Saguling. Disebut Cukang adalah jembatan kecil, Rahong itu adalah birai batu yang tegak, di bawahnya ada sungai. Dan inilah Citarum pada saat itu, di tempat lain lebarnya 75 meter dan dalam. Inilah lebar yang cuma 6 meter sehingga kalau menebang pohon atau bambu di satu sisi, dia akan roboh ke sisi yang lain menjadi cukang, menjadi jembatan kecil.
Itulah penghubung antara kerajaan Sunda di barat dengan kerajaan Galuh di timur melalui jalur ini. Inilah jalur klasik, harusnya menjadi heritage rutenya. Jadi kalau selama ini orang mengatakan bobolnya Danau Bandung Purba di Sanghyang Tikoro, itu keliru. Keliru, berbau mistis, dan diceritakan turun-menurun. Padahal secara geomorfologi, rona bumi itu tidak tepat. Sanghyang Tikoro itu ketinggiannya 300 meter DPL, Danau Bandung Purba 725. Jadi ada selisih 400 meter. Jaraknya 7 kilo. Jadi kalau bobol di Sanghyang Tikoro, nggak terjadi Danau Bandung Purba karena mengalir begitu saja. Gravitasi. Gitu ya. Setelah bobol, di dua tempat tadi, di Curug Jompong dan di Cukang Rahong, Bandung menjadi rawa-rawa yang sangat luas. Yang ada dalam peta lama itu adalah situ Geger Hanjuang. Antara ujung Berung sedikit ke selatan ada nama daerah sekarang Pangaritan. Nah dari sana ke arah Citarum itu berupa rawa. Berupa rawa yang sangat luas. Itulah sebabnya Jalan Raya Dendels melengkung. Dari Parapatan 5 itu tidak lurus ke Gatot Subroto, tapi melengkung ke atas baru balik ke arah Cimahi di bawah. Karena banyak rawa. Ini pun sama di kota Bandung, di batas kota Bandung yang paling timur, di Kaca-Kaca Wetan. Ketika jalan raya di Dendels dibangun tahun 1800-an, itu berbelok, masih parapatan. Masih setelah zaman kolonial berikutnya diluruskan sampai nyambung ke Gatot Subroto sekarang, sehingga menjadi 5. Jadi masyarakat dalam pikirannya sudah terlanjur menyebut Parapatan, tapi dalam sejarahnya jadi 5. Parapatan 5. Dan dalam toponim, asal-usul nama tempat, itu terlihat bahwa Bandung pernah menjadi lahan basah pada masa lalu bekas Danau Bandung Purba, sehingga ada nama situ, Bojong, Ranca, Tanjung, Beber, Nambo, Bantar, Lengkong, Muara, Danau, Teluk, dan banyak lagi. Itu toponim nama tempat yang berhubungan dengan air. Ini Bandung begini keadaannya, Cikapundung sudah tidak terlihat jelas, tapi di bawahnya masih tetap berupa batuan yang masih lunak atau lumpur yang masih jenuh air. Kalau gempa, siap enggak? Semula pusat ibu kota Kabupaten Bandung itu di tempuran Cikapundung dengan Citarum yang disebut Karapiak, gitu ya, Karapiak. Lalu pada tahun 1800 Dendels membuat jalan raya pos ketika dia menjadi gubernur jenderal untuk Pulau Jawa yang ditugaskan untuk mengamankan satu ekonomi, dua pertahanan militer. Ekonomi, ketika pelabuhan di Batavia diblokir oleh Inggris, maka untuk ekspor dia membuat jalan raya. Asalnya mau lewat Karawang ke Cirebon, tapi ada Bagus Rangin yang terus memperjuangkan anti kolonialisme, akhirnya lewat Bandung. Jadi dampak perjuangan Bagus Rangin adalah Bandung punya jalan raya pos. Makanya jalan raya Asia Afrika sekarang itu asalnya tuh kedatangan dari Batavia ke timur. Riwayat perjalanannya tuh begitu, rutenya. Oleh karena itu para arsitek membuat gedung-gedung indah terlihat dari barat. Jadi rute jalan itu dari barat ke timur. Sehingga Homan indahnya tuh dari barat. Sekarang rutenya berubah dari timur sehingga keindahan gedung tidak terlihat. Inilah alun-alun Bandung. Pindah ke sini bukan karena kepintaran kita, tapi karena kepaksa oleh Dendels wajib pindah ke pinggir jalan raya pos karena untuk memendekkan rentang kendali. Jadi semua ibu kota harus maju ke pinggir jalan raya pos, akibatnya ibu kota Kabupaten Bandung dari Dayakolot atau dari Karapiak pindah ke yang Bandung sekarang. Kota lamanya disebut Dayakolot. Begitupun ibu kota yang lain, para Kuncang pindah ke daerah Sumedang gitu ya. Dan karena kita tinggal di
daerah yang baru berkembang, maka ada toponim yang menunjukkan perkembangan kota. Di utara Jalan Wastu Kancana dengan Setiabudi, pada masa lalu ada nama kampung, ada toponim Cikalintu. Kalintu artinya salah memilih. Jadi orang tua kita jujur dalam menamai itu tempat. Ketika pemerintahan saat itu keliru memilih tempat untuk ibu kota Kabupaten Bandung, lalu bergeser ke selatan, namanya jadi Cikalintu. Cikalintu artinya tempat salah pilih untuk menjadi ibu kota, lalu pindah lebih ke selatan, ke dekat Jalan Raya Pos. Karena berupa situ, lalu ditimbun menjadi situ saur. Karena berupa tanah, kena hujan, licin, suka leur. Loncat antar sawah di pematang Ciluncat. Lalu sawah dibikin perkampungan menjadi lembur sawah. Lalu migrasi urbanisasi ke Bandung besar-besaran, ada kampung baru namanya Babakan. Kalau orang Ciamis berombongan satu kabupaten, satu kampung namanya Babakan Ciamis. Orang Garut, Babakan Garut. Orang Surabaya ketika pindah dari Surabaya ke Bandung, Babakan Surabaya, dan seterusnya. Nah, pertanyaan tadi, siapkah kita yang begitu penuh penduduk, kota yang penuh penduduk dengan segala fasilitasnya, menghadapi goncangan gempa? Satu sebabnya adalah sesar Lembang. Jadi ini hanya satu, bukan tunggal. Di sekeliling cekungan Bandung masih ada. Ini kita bahas satu, ada nama tempat, namanya Kampung Muril di barat, dan di timur ada Kampung Gadog Muril. Mengapa orang tua kita menamai itu? Muril artinya berputar. Itu perasaan bagaimana orang menjadi pusing ketika gempa terjadi. Orang tua kita tidak mencatat, tapi memberi nama tempat. Kampung Muril. Kalau yang paham, oh sering terjadi gempa sehingga pusing. Ini adalah peta garis-garis sesar di cekungan Bandung. Hanya satu yang baru diteliti secara rinci, yaitu sesar Lembang. Yang lainnya belum diteliti serinci sesar Lembang. Padahal kekuatan gempanya sangat mungkin lebih kuat dari sesar Lembang. Seperti yang datang dari selatan, dari arah Garut, yang sering memporak-porandakan Pangalengan. Inilah keadaan dasar cekungan Bandung, sudah padat. Bawahnya tetap berupa lumpur yang jenuh air. Kalau digoyang agak lama dengan kekuatan agak besar, maka seperti yang dikocok, air nanti akan merembes ke atas, lalu secara regional ambles. Dan di daerah yang masih berlumpur, itu goyangannya akan jauh lebih besar daripada di pusatnya yang batuannya lebih kuat, lebih masif. Selalu lebih besar. Jadi kira 2 kali lebih besar dari pusatnya yang batuannya masih kuat. Dan Bandung adalah bagian yang paling rentan. Sepanjang jalan tol, sepanjang jalan Soekarno-Hatta, dari barat ke timur, dari mulai Raja Mandala sampai Cicalengka, itulah endapan danau yang paling rentan terhadap goncangan dari manapun sumbernya. Ini contoh sesar Lembang yang memotong gedung, yang memotong tol, memotong jalan raya, memotong rumah. Kita agak PR-nya banyak banget dan tidak mungkin sendiri. Dan harus kerjasama semua. Pengelola tol harus ikut berpartisipasi. Bagaimana kalau di tol turun 10 cm saja ketika gempa terjadi, apa yang harus dilakukan secepat itu agar tidak ada orang yang celaka. Begitupun sekolah, begitupun rumah, harus digeser, idealnya harus digeser. Tidak dipotong oleh garis sesar. Tinggal di dasar cekungan Bandung adalah anugerah terindah. Semoga pembicaraan hari ini turut memperbesar riak gelombang kesadaran bahwa melakukan mitigasi merupakan kehormatan. Karena mengandung nilai kemanusiaan yang sangat tinggi. Maka bergeraklah. Terima kasih dari Bandung dengan segenap cinta. Semoga selamatlah alam semesta. Terima kasih.